Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan pertama kita kali ini, kita akan mempelajari materi mengenai dimensi 3. Nah, mungkin kalian pernah mendengar atau melihat bangun-bangun yang termasuk ke dalam dimensi 3 itu yang seperti apa saja. Misalnya, di sini ada balok, ada bola, kerucut, tabung, limas, dan kubus. Nah, ini termasuk contoh bangun ruang atau bangun berdimensi 3. Nah, kalian pernah melihat gambar seperti ini? Ataupun pernah mengamati keadaan seperti gambar yang disajikan? Nah, ketika kita melihat sebuah ruangan atau misalkan di sini kamar, kita di sini melihat ada benda-benda di dalamnya. Ada benda yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang tebal, juga ada yang tipis. Nah, agar kamar tersebut terlihat rapi dan nyaman untuk ditempati, kita mungkin perlu untuk menata benda-benda tersebut. Nah, dalam hal ini yang kita tata apanya? Kita mungkin perlu mengatur jarak benda tersebut antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, pada materi ini kita akan mempelajari dimensi 3, khususnya mempelajari tentang jarak dalam ruang yang meliputi nantinya jarak antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Nah, namun sebelum lebih jauh, kita akan mempelajari dulu dasar-dasar dari geometri dimensi 3. Nah, yang kita pelajari di sini ada unsur-unsur dalam geometri dimensi 3, ada kedudukan titik, garis, dan bidang, ada jarak antar titik, garis, dan bidang, dan terakhir sudut antara titik, garis, dan bidang. Kita masuk ke pembahasan pertama, unsur-unsur dalam geometri dimensi 3. 3 dimensi itu merupakan bentuk dari benda yang mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Nah, mungkin kalian mengenal sebelumnya dengan istilah bangun ruang. Karena di sini bangun ruang itu dapat dikatakan suatu bangun yang terletak dalam ruang dimensi 3. Nah, jadi dalam geometri dimensi itu ada banyak dimensi. Kalian mungkin pernah mendengar ada dimensi 1. Kalau dimensi 1 berarti dia hanya punya panjang. Contohnya apa? Ada garis. Garis punya panjang, tidak punya lebar, juga tidak punya tinggi. Lalu ada dimensi 2. Contohnya, dimensi 2 itu selain punya panjang, dia juga punya lebar. Yang kita kenal dengan bangun datar. Ada yang kalian mungkin pernah mengenal persegi, persegi panjang, lingkaran, segitiga, dan bangun datar lainnya. Nah, sedangkan untuk 3 dimensi ini, dia memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, untuk setiap dimensi, khususnya di sini dimensi 2 dan 3, pasti semuanya akan memuat ada yang namanya titik, garis, dan bidang. Nah, kita pahami dulu untuk titik. Titik ini merupakan unsur geometri yang paling sederhana. Dimensinya untuk titik itu berdimensi 0. Kenapa 0? Karena titik tidak punya panjang, tidak punya lebar, juga tidak punya tinggi. Nah, karena titik ini merupakan unsur dasar yang membangun geometri, maka dapat dikatakan titik ini unsur yang tidak didefinisikan.
Kita mungkin pernah mendengar ada titik, titik-titik. Tapi titik ini unsur yang tidak bisa kita definisikan. Cuman bisa kita simbolkan. Misalkan di sini ada titik A, titik B, ataupun misalkan titik P. Disimbolkannya dengan bulatan seperti ini, bulatan kecil, dan diberi nama. Untuk titik, pemberian namanya harus selalu huruf kapital. Ini untuk menyimbolkan titik. Nah, kalau untuk garis itu merupakan kumpulan titik-titik yang letaknya berjajar, kedua arah saling berlawanan. Jadi kalau dari titik-titik itu kita gabungkan, maka nantinya akan membentuk suatu garis. Garis ini tadi termasuk dimensi 2. Dimensi 1 karena dia hanya memiliki panjang saja. Nah, misalkan untuk garis, di sini ada titik, titiknya ada pada garis, ada titik P sama Q. Maka bisa disebut ini merupakan garis PQ. Bisa juga ditulisnya kayak gini. Jika titiknya tidak diketahui atau tidak terletak pada garis, tidak disebutkan titik apa yang ada pada garis tersebut, tapi misalkan garis tersebut ada penyimbolannya, misalkan di sini M, maka dapat disebutnya garis M. Ini garis PQ, kalau yang ini garis M. Jadi yang ini bedanya ada titiknya yang terletak pada garis, minimal 2 titik ya. Kalau yang ini titiknya tidak dituliskan. Untuk penyimbolannya bebas, mau M, mau A, mau B, C. Ini bebas, asalkan kalau titik tadi penyimbolannya dengan huruf kapital, tapi kalau garis itu dengan huruf kecil, bukan huruf kapital. Nah, yang berikutnya bidang. Bidang ini merupakan himpunan titik-titik yang letaknya menyebar dan mempunyai luas tak terbatas. Jadi kalau kita gabungkan titik-titik yang kecil itu, kita mungkin akan membentuk suatu bidang. Tapi kita tidak bisa menghitung berapa banyak titik yang ada di bidang. Contoh bidang, ada bidang datar, misalkan ada persegi, ada segitiga, ada lingkaran. Bisa nggak kita menghitung banyaknya titik pada lingkaran? Tidak bisa dihitung, karena di sini luasnya tidak terbatas. Nah, contoh bidang termasuk bidang datar ini misalkan diketahui bidangnya bidang alfa. Ini dibacanya alfa ya. Untuk penyimbolan bidang bebas bisa disebut bidang alfa, beta, gamma, atau kalau misalkan diketahui titik-titik di ujungnya, misalkan di sini diketahui A, B, C, D, maka bisa juga disebut dengan bidang A, B, C, D. Jadi seperti itu. Nah, setelah tadi kita mengenal titik, garis, dan bidang, sekarang kita tentukan hubungan antara ketiganya. Ternyata titik, garis, dan bidang juga ada hubungannya atau kedudukannya di sini. Ada kedudukan titik terhadap garis, titik terhadap bidang, kedudukan dua garis, kedudukan garis dan bidang, dan yang terakhir kedudukan dua bidang. Kita pelajari dulu untuk kedudukan titik terhadap garis. Yang pertama. Nah, kedudukan titik terhadap garis ada yang dinamakan titiknya terletak pada garis atau terletak di luar garis. Jadi ada dua jenisnya, pada garis atau di luar garis. Nah, misalkan di sini terdapat garis K, dan banyak titik-titik di sini.
Misalkan ini nama titik-titiknya. Ada titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Dari gambar di atas, coba kalian tentukan titik yang dilewati garis K yang mana saja. Di sini titik yang dilewati garis K-nya yang ini. Ada titik A, B, dan F. Sedangkan untuk titik yang tidak dilewati garis K yang mana? Berarti sisanya di sini. C, D, E, G, dan H. Nah, setelah kalian menentukan tadi titik yang dilewati dan tidak dilewati, silakan kalian tulis apa yang membedakan titik yang terletak pada garis dengan titik yang terletak di luar garis. Apakah yang dilewati atau yang tidak dilewati? Yang kedua, kita akan pelajari kedudukan titik terhadap bidang. Nah, ternyata di sini titik juga ada yang terletak pada bidang, ada yang terletak di luar bidang. Nah, misalkan di sini ada bidang alfa. Ada banyak titiknya. Misalkan di sini titiknya P, Q, R, S, T, U, dan V. Dari gambar di atas, titik-titik yang mana saja yang ada pada bidang alfa di sini? Berarti titiknya tadi ada pada bidang, berarti yang ada di dalamnya atau pada. Di sini yang terletak yaitu titik T, titik S, titik U. Nah, kalau titik V, dia juga masih ada pada bidang meskipun di sini di ujung bidang. Maka disebut juga titik V juga ini terletak pada bidang alfa. Untuk titik-titik yang tidak ada pada bidang, berarti yang ada di luar semuanya. Titik mana saja? P, Q, dan R. Itu merupakan titik yang tidak ada pada bidang alfa. Nah, silakan kalian definisikan. Yang dimaksud titik terletak pada bidang dan titik yang terletak di luar bidang itu yang seperti apa? Apakah yang ada, yang terletak, atau yang seperti apa? Berikutnya ada kedudukan dua garis. Ada yang namanya garis sejajar, berpotongan, ada juga yang berimpit. Untuk garis sejajar seperti apa? Misalkan di sini pada bidang alfa ada dua buah garis. Ada garis M dan N. Suatu garis dikatakan sejajar kalau meskipun misalkan yang M diperpanjang, N juga diperpanjang, ini nggak akan pernah ketemu. Jadi lurus aja. Tidak ada titik potongnya. Sampai kapanpun tidak akan ketemu titik potongnya. Maka dikatakan sejajar. Bagaimana kalau yang berpotongan? Kalau yang berpotongan seperti ini. Ada garis M dan garis N. Ada titik potongnya. Ini titik potongnya di tengah. Garis berpotongan ini tidak selalu ada di tengah. Misalkan kalau garisnya ada yang N, misalkan kita geser ke ujung, itu juga masih berpotongan. Kalau gesernya ke ujung sebelah sini, masih berpotongan juga. Asalkan dia mempunyai titik potong. Ada perpotongannya di sini. Untuk yang berikutnya itu ada kedudukan garisnya berimpit. Kalau berimpit gimana? Garisnya nempel, berdekatan, jadi nggak ada jaraknya, ini terlalu dekat.
tidak bisa kita hitung jaraknya. Misalkan di sini garis M dan garis N ini berimpit. Nah, untuk panjang garisnya, baik itu yang sejajar, berpotongan maupun berimpit, ini panjang garisnya nggak harus selalu sama. Bisa saja yang satu lebih panjang, yang satu lebih pendek, asalkan dia jaraknya sama dan tidak memiliki titik potong, itu sejajar. Tapi hati-hati, tidak semua garis itu yang tidak ketemu itu tidak semuanya. Kalau digambar kayak gini, ini kebetulan jaraknya sama, maka disebutnya sejajar. Kalau misalkan yang ini agak kita ke ataskan dikit, walaupun digambar yang ini mungkin nantinya tidak ketemu, tapi kalau diperpanjang nanti akan ada titik temunya. Kalau yang ini diperpanjang sejauh apapun tidak akan ketemu. Untuk yang berpotongan, garisnya juga nggak harus selalu sama panjangnya. Bisa saja yang M lebih panjang, misalkan yang N lebih pendek, atau sebaliknya. Dan untuk yang berimpit, sama. Tidak harus panjangnya sesuai, tidak harus sama panjangnya. Bisa saja yang satu garis lebih panjang dari garis yang lainnya. Nah, sekarang kedudukan garis dan bidang. Ada garis yang memotong bidang, terletak atau pada bidang, dan ada juga garis yang sejajar dengan bidang. Nah, misalkan di sini ada bidang apa? Di sini banyak garisnya. Ada garis G, H, J, K, L, M, N, P, dan O di sini. Nah, kedudukan garisnya ada yang sejajar, memotong, atau terletak pada bidang. Kalau yang sebelumnya itu hubungan garis, ada yang sejajar, berpotongan, atau berimpit. Ini garis dan bidang hubungannya. Bukan garis dengan garis, tapi garis dengan bidang. Nah, dari gambar yang di samping ini, kita tentukan garis mana saja yang sejajar dengan bidang apa. Yang sejajar garis mana? Bidang apanya yang ini? Berarti yang sejajar, yang lurus dengan garisnya berarti ada garis M, ini sejajar, jaraknya sama ini. Ada garis G juga jaraknya sama. Garis O, meskipun ini di sebelah pinggir, tapi karena jaraknya sama, maka disebut juga sejajar. Dan satu lagi garis N, ini juga sejajar. Mau diperpanjang sejauh apapun, garisnya nggak akan ketemu dengan bidangnya, akan terpisah. Nah, untuk garis yang sekarang yang terletak pada bidang apa? Yang terletak, berarti garisnya ada di bidangnya. Garis yang mana saja? Berarti selain garis yang tadi disebutkan di bagian nomor 1. Berarti ada garis H, garis J, ini ada pada bidang. Dan satu lagi, ini garis L. Meskipun ini garisnya sedikit keluar dari bidang, tapi kalau kita perpendek, ini garisnya ada pada bidang. Tanda panah di ujung garis ini, jadi itu untuk menunjukkan bahwa garisnya bisa saja diperpanjang. Kalau diperpendek boleh juga, asalkan arahnya sama di sini. Kalau di sini arahnya ke sebelah sini, maka kalau diperpanjang juga ke sebelah sini. Yang ini sama. Nah, yang nomor 3, tentukan garis-garis yang memotong bidang. Garis memotong bidang. Di sini berarti selain yang tadi, ada garis mana saja? Ada garis K sama garis P.
kedua garis ini ada simbol titik-titik ya. Maksudnya ini garisnya itu menobros lagi gitu. Kayak misalkan kita pegang kertas, lalu kita tobroskan pensil atau pulpen ke kertas tersebut, maka akan timbul bolong, nembus pensilnya ke bawah. Nah, ini gambarnya seperti itu maksudnya. Jadi yang titik-titik ini untuk menggambarkan bahwa si garis ini ada pada menobros ke bidangnya atau memotong. Ada titik potongnya di sini, titik ketemunya. Kalau kasus tadi kayak kita menobroskan pensil ke kertas, maka bolongnya itu titik potongnya. Seperti itu. Nah, jadi yang sejajar dengan bidang apa? Ada garis G, M, N, dan O. Untuk yang terletak garis H, J, dan L. Sedangkan garis yang memotong bidang ada garis K dan P. Seperti itu. Pembahasan terakhir, ada kedudukan dua bidang. Kalau garis kan tadi ada yang sejajar, berpotongan, ada yang berimpit. Garis dengan bidang juga sama, ada yang sejajar, ada yang terletak, ada lagi yang memotong. Sedangkan untuk kedudukan dua bidang, ada bidang yang berimpit, sejajar, dan berpotongan. Kalau yang berimpit kayak gimana? Nah, misalkan di sini ada bidang alfa dan bidang beta ini berimpit, bukan bidang alfa koma beta ya dibacanya. Jadi bidang alfa dan bidang beta berimpit. Kayak gini aja, kita punya dua buah kertas, kita dempetkan. Maka disebut kedua kertas tersebut berimpit. Kalau yang sebelumnya garis berimpit, sekarang bidangnya yang berimpit. Jadi disebutnya bidang alfa dan bidang beta ini berimpit. Untuk yang sejajar berarti garis bidangnya berimpit atau enggak? Kalau sejajar pasti enggak ya. Di sini pasti ada dua buah bidang, terpisah bidangnya, tapi sejajar. Maksudnya sejajar kayak tadi, ini jarak antara bidangnya sama. Jadi kalau misalkan kita tulis titik-titik yang ada di sini, di sepanjang bidangnya, kita tarik garis ke bidang yang satunya, maka jaraknya akan sama ini. Maka disebut bidangnya sejajar. Ukuran bidangnya, ini Bu misalkan ini, apakah selalu bidangnya kayak gini? Enggak juga, bisa saja nanti bidangnya bentuk kayak segitiga mungkin. Yang satu segitiga, yang satu misalkan kayak gini. Kalau selama dia garisnya sama, jaraknya maka dikatakan sejajar. Kalau yang berpotongan, misalkan ada kayak gini, dua buah bidang, nobros bidangnya, jadi kayak di kertas, di tengahnya kita, mau di tengahnya boleh, mau pada kertas tersebut kita bolongi, lubangi. Nah, nanti kita masukkan kertas yang satunya lagi, maka bidang tersebut akan berpotongan. Jadi kalau kita tarik garis, atau kalau misalkan dua kertas itu ketemu lipatannya, antara kertas ini bakal ketemu. Untuk yang berpotongan, ini nggak selalu di tengah. Boleh aja agak ke pinggir atau di ujung, selama dia ada titik potongnya, ketemu kedua bidangnya, maka dikatakan bidangnya berpotongan. Seperti itu. Nah, materi yang kita pelajari hari ini mengenai unsur pada dimensi 3 dan kedudukannya sampai di sini.
Nah, ini untuk diskusi. Silakan dikerjakan di buku catatan. Di sini ada 6 soal. Kalian cukup menjawab benar atau salah di sini. Tapi harus dengan alasan yang tepat. Kenapa sih yang ini disebut benar atau disebut salah? Silakan didiskusikan boleh dengan teman. Diskusi ya, bukan menyalin jawaban teman. Nah, nanti catatannya dipotokan, nanti Ibu kasih link di Google Classroom untuk kalian posting hasil pengerjaan kalian. Nah, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Untuk tugas, mohon dikumpulkan maksimal sebelum pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.